kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan sebuah persamaan dari gelombang berjalan yang kita kenal dengan persamaan simpangan dari gelombang berjalan tersebut. Kita tulis kembali di sini, Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ya, saya informasikan lagi bahwa persamaan gelombang ini sebenarnya hampir sama dengan persamaan getaran. Bedanya adalah kalau persamaan getaran dia cuma Y sama dengan A sin omega T tanpa Kx, sedangkan Kx ini adalah bilangan gelombang dan merupakan besaran yang hanya dimiliki oleh sebuah gelombang. Baik, ya, ini adalah persamaan simpangan seperti yang tadi sudah disampaikan. Simpangan itu hampir sama dengan jarak, sehingga pada waktu sebuah partikel yang berada dalam gelombang, misalkan ini gelombang tali, ini adalah partikelnya dan dia bergerak naik turun, posisi dia bisa kita tentukan terhadap sumbu X, yaitu sumbu setimbangnya. Posisi dia bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan umum dari gelombang ini. Ya, posisinya sekarang ada di mana pada waktu menit keberapa dan jarak keberapa. Karena dia bergerak naik turun, tentunya dia akan memiliki besaran yang baru, yaitu adalah kecepatan. Ya, dari persamaan ini kita turunkan sehingga kita memiliki persamaan dari kecepatan itu sendiri. Ya, dy per dt, turunan pertama dari persamaan simpangan. Kita turunkan A sin omega T min Kx, sehingga nanti hasilnya adalah A omega cos omega T min Kx. Kalau dia terus bergerak dan menghasilkan sebuah percepatan, maka kita akan memiliki persamaan percepatannya yang merupakan turunan dari persamaan kecepatan di atas. A omega kuadrat sin omega T min Kx. Tapi di sini ada tanda minus. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah persamaan simpangannya, sedangkan ini adalah persamaan untuk kecepatannya, dan ini adalah persamaan untuk percepatannya. Tapi tolong diperhatikan, ini adalah kecepatan dari getaran dari titik yang ada dalam gelombang tersebut. Kalau tadi ini kan persamaan dari simpangan atau jarak dia terhadap sumbu X yang merupakan sumbu atau tempat kesetimbangan. Kalau V ini adalah kecepatan dia bergetar, yang A ini juga adalah percepatannya. Beda dengan ini, V sama dengan lambda kali frekuensi. Kalau ini adalah kecepatan rambatan. Kalau tadi gelombangnya ke kanan, berarti dia kecepatan rambatan ke kanan. Dari persamaan ini sebenarnya kita bisa memodifikasi. Ya, contohnya untuk persamaan percepatan, A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T min Kx. Kalau kita perhatikan, sin omega T min Kx sama dengan ini, ada A juga, berarti bisa kita ubah menjadi min Y omega kuadrat. Ada suatu kondisi di mana kondisi tersebut adalah kondisi pada saat sudut itu menjadi atau bernilai 1 atau bernilai maksimum. Contohnya pada waktu simpangan ini akan berharga maksimum pada saat nilai sudut ini bernilai 1 atau tertinggi, sehingga pada waktu maksimum simpangannya itu sama saja dengan amplitudo. Begitu juga untuk kecepatan. Kecepatannya juga akan bernilai maksimum jika sudutnya ini, sudut fasenya ini akan bernilai maksimum juga, sehingga besarnya akan sama dengan A kali omega, sedangkan percepatan maksimum dicapai pada waktu
sin omega t min kx nya juga bernilai 1 atau bernilai maksimum. Ini adalah kondisi-kondisi pada waktu sistem itu bernilai maksimum. Jadi pada waktu simpangan yang bernilai maksimum, maka simpangan itu akan sama dengan amplitudonya. Amplitudo ini adalah simpangan terjauh, sedangkan kecepatannya akan bernilai maksimum, nilainya akan sama dengan A kali omega, sedangkan percepatannya akan bernilai maksimum pada waktu nilainya sama dengan min A omega kuadrat. Nah, jadi bisa kalian perhatikan di sini, ini adalah besaran-besaran lanjutan dari besaran dari persamaan umum gelombang berjalan.